alamin. Alhamdulillahirabbil azizil ghafur. Alladzi jalal islamil hanifi wal huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad khatimi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi thayyibina wa ashabi ahyari azmin. Amma ba'du. Sahabat RN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik dan Maha Penyayang, yang telah menciptakan seluruh alam semesta berserta isinya dan memelihara semua ciptaannya dengan teratur. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa jalan pencerahan keimanan dalam hati kita hingga akhir kehidupan dunia ini berakhir. Dan semoga kelak kita menjadi pengikutnya hingga hari kiamat dan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RN TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati atau qalbu merupakan bagian utama dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Allah," kata Nabi, "ingatlah, inna fil jasadi," bahwa di dalam jasad manusia mudghotun, ada segumpal daging, idza saluhat jasadu kulluhu, yang bila mana ia baik maka baiklah seluruhnya, wa idza fasadat kulluhu, dan bila mana ia buruk maka buruklah seluruhnya. Allah, ketahuilah, wahya qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat RN TV, lantas apa yang dimaksud dengan hati yang rusak? Hati yang rusak ialah hati yang dipenuhi dengan berbagai penyakit seperti iri, dengki, syirik, munafik, dan lain sebagainya. Jika hati kita dipenuhi dengan penyakit, maka kita akan dihadapi dengan berbagai masalah kehidupan yang tidak akan pernah selesai, dan kita akan menderita di dunia maupun di akhirat. Karena jika hati kita dipenuhi dengan berbagai penyakit, kita tidak akan bisa berpikir jernih dalam menghadapi berbagai masalah. Dan jika hati kita dipenuhi dengan berbagai penyakit, suasana hati kita akan terlihat dari cara kita bersikap, dari cara kita berperilaku, bahkan dari cara kita berbicara pun akan terlihat. Karena orang yang memiliki penyakit dalam hatinya hanya akan menyakiti orang lain jika dia berperilaku dan berbicara kepada orang lain. Sahabat RN TV, lantas apa yang dimaksud dengan hati yang bersih? Hati yang bersih ialah hati yang terhindar dari segala penyakit dan akan dimiliki oleh orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang amanah, dan orang yang selalu mengingat nama Allah dimanapun dia berada. Dan jika hati kita bersih, maka Allah akan anugerahkan ketenangan hati di dalam hati kita. Karena ingatlah, ketenangan hati adalah anugerah Allah yang paling baik yang akan Allah berikan kepada orang yang memiliki hati yang bersih, sehingga ia tidak akan bersikap, berperilaku, dan mengatakan hal yang buruk kepada orang lain. Dan orang yang memiliki hati yang bersih akan selalu tenang jika ia menghadapi berbagai masalah di dalam hidupnya. Sahabat RN TV yang dimuliakan oleh Allah, inilah beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk membersihkan hati kita agar kita terhindar dari segala penyakit. Yang pertama ialah menjaga mata dan telinga. Mata dan telinga merupakan jalur utama masuknya pengaruh dan informasi ke dalam hati kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan diolah oleh pikiran kita dan akan masuk ke dalam hati kita. Jika mata kita hanya digunakan untuk hal-hal yang maksiat dan tidak digunakan untuk hal-hal yang baik seperti membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis ataupun buku-buku ilmu, dan malah kita gunakan untuk menonton video pornografi, maka hal buruk itulah yang akan diolah oleh pikiran kita dan disimpan di dalam hati, sehingga hati kita menjadi hitam dan kita akan cenderung melakukan kejahatan dan dosa di dalam hidup kita. Dan begitu pun telinga kita. Jika telinga kita hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna dan jarang kita gunakan untuk hal-hal yang baik seperti mendengar ceramah para ustadz, mendengar ceramah ulama-ulama, ataupun mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, nah maka hal itulah yang akan disimpan di dalam hati kita dan menjadikan hati kita menjadi gelap, sehingga nasihat-nasihat orang tidak akan masuk ke dalam hati kita. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.
sehingga hidayah dan petunjuk Allah tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan cahaya, petunjuk, dan nasihat bagi orang beriman untuk menjalani kehidupannya di dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Jika kita selalu membaca Al-Quran dan menekuni seluruh ayat Al-Quran, maka Allah akan membimbing kita sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Lalu yang ketiga ialah memperbanyak istighfar dan mengingat nama Allah. Orang yang beristighfar dan selalu mengingat nama Allah, maka di dalam hatinya akan selalu merasa bahwa dirinya selalu ada di dalam pengawasan dan penjagaan Allah, sehingga hatinya menjadi tentram dan akan selalu tenang hatinya. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan hanya mengingat nama Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Tidak hanya Allah akan anugerahkan hati yang tentram, tapi dengan kita selalu mengingat nama Allah dan beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita. Diibaratkan debu yang menempel di badan manusia, dan orang yang tidak pernah mandi, maka debunya akan semakin menempel dan akan semakin tebal di dalam tubuhnya sehingga mendatangkan berbagai penyakit ke dalam tubuhnya. Demikian pula dosa kecil. Jika kita terus-menerus melakukan dosa kecil dan jika dibiarkan terus-menerus tanpa memohon ampun dan beristighfar kepada Allah, maka dosa kecil tersebut akan menjadi bintik hitam di dalam hati kita dan membuat hati kita menjadi hitam kelam. Nauzubillahi min dzalik. Dan sehingga kita tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sahabat RNN TV yang dimuliakan oleh Allah, maka marilah kita bersihkan hati kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan memperbanyak istighfar, mengingat nama Allah agar kita terhindar dari berbagai penyakit hati dan Allah anugerahkan hati yang bersih dan jernih dalam menerima semua ketetapan Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dari ucapan ataupun perilaku saya. Saya Arianti Nur Aini pamit undur diri. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.